Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi bin Setiaji, ingin menarasikan sistem penggajian karyawan dan absensi di PT Evercost Indonesia. Pada perusahaan PT Evercost Indonesia, dalam menyelesaikan sebuah penggajian terhadap pegawai atau karyawannya, menggunakan sistem penggajian karyawan secara digital. Sistem pada penggajian karyawan di PT Evercost Indonesia ini terdapat dua jenis user, yaitu admin dan kasir. Admin dapat mengakses menu-menu sebagai berikut: home, data user, data bagian, data pegawai, data lembur, data pinjaman, data penggajian, data absensi, laporan, dan yang terakhir logout. Yang pertama adalah bagian admin. Bagian admin terdapat menu home. Pada menu home menampilkan halaman utama sistem. Yang kedua adalah data user. Pada menu data user, terdapat data user yang sudah terdaftar pada sistem. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi untuk menambahkan data user. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data user, dan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data user pada sistem. Yang ketiga adalah data bagian. Pada menu data bagian, berisikan data per bagian beserta rincian gaji. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi untuk menambahkan data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji. Dan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta jabatan dan rincian gaji pada sistem. Yang keempat adalah data pegawai. Pada menu data pegawai, berisikan data pegawai beserta rincian bagian pegawai tersebut. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan beserta rincian biaya data pegawai. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta biodata pegawai seperti kode dan yang lain-lain. Tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta rincian biodata pegawai pada sistem. Yang kelima adalah data lembur. Pada menu data lembur, berisikan data pegawai yang melaksanakan lembur. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari add data yang berfungsi untuk menambahkan data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur pegawai. Dan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan beserta rincian lembur pegawai pada sistem. Data pinjaman.
Pada menu data pinjaman berisikan data pegawai yang meminjam uang kepada perusahaan beserta rincian pinjaman pegawai. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari e-data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan yang meminjam beserta rincian uang yang dipinjam. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan yang meminjam beserta rincian uang yang dipinjam. Dan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang meminjam. Yang ketujuh adalah data penggajian. Pada menu data penggajian berisikan data pegawai yang sudah digaji beserta rincian gaji yang diterima. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari e-data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima. Dan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang menerima gaji. Tombol nota yang berfungsi untuk mencetak slip gaji pegawai. Dan yang nomor 8 adalah data absensi. Pada menu data absensi berisikan absen pegawai. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari e-data yang berfungsi untuk menambahkan data absen pegawai atau karyawan. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data absen pegawai atau karyawan seperti tanggal, status kehadiran, dan lain-lain. Tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data absen pegawai atau karyawan. Yang terakhir adalah bagian laporan. Berisikan data laporan dari semua menu seperti laporan data user, laporan data bagian, laporan data pegawai, laporan data pinjaman, laporan data lembur, laporan data pengajian, dan laporan data absensi. Dalam halaman kasir hanya tersedia menu-menu sebagai berikut: home, data, pengajian, laporan, dan rapat. Bagian kasir terdapat seperti bagian admin, yaitu home. Pada menu home berisikan halaman beranda sistem. Yang kedua adalah data pengajian. Pada menu data pengajian berisikan data pegawai yang sudah digaji beserta rincian gaji bersih yang diterima. Terdapat juga tombol navigasi yang terdiri dari e-data yang berfungsi menambahkan data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima. Tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data pegawai atau karyawan yang menerima gaji beserta rincian uang yang diterima seperti gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. Tombol delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai atau karyawan yang menerima gaji, sama seperti di bagian admin. Yang terakhir adalah laporan. Berisikan data laporan dari semua menu seperti laporan data user, laporan data bagian, laporan data pegawai, laporan data pinjaman, laporan data lembur, laporan data pengajian, dan laporan data absensi. Berikutnya saya akan membacakan alur sistem penggajian pegawai di PT Evercost Indonesia. Yang pertama adalah karyawan datang ke pabrik dan melakukan absensi yang telah disediakan oleh perusahaan PT Evercost Indonesia. Yang kedua adalah admin mengambil data absensi karyawan dan data lembur karyawan. Yang ketiga, lalu admin merekap data absensi karyawan dan data lembur karyawan. Admin menginput data absensi karyawan dan data lembur karyawan ke sistem penggajian. Untuk data absensi karyawan masuk ke data absensi, dan untuk data lembur karyawan masuk ke data lembur. Lalu admin membuat laporan penggajian karyawan sesuai data yang ada pada sistem penggajian pegawai dan absensi. Admin mengajukan laporan penggajian karyawan ke manajer dan divalidasi. Selanjutnya admin menyerahkan semua laporan yang sudah tervalidasi ke kasir.
kasir mengeluarkan slip gaji sesuai laporan admin. Terakhir, kasir menyerahkan slip gaji ke karyawan. Berikut adalah flow diagram dari sistem penggajian karyawan PT Evercost Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem penggajian karyawan secara digital di PT Evercost Indonesia. Terima kasih.